Kalau misalkan nantinya kita mendapatkan peringkat yang terbaik atau mungkin juga mendapatkan nilai yang tertinggi, ternyata kita malah tidak lulus, sedangkan nilai yang rendah ini bisa lulus, salah satu faktor penentunya itu adalah dari sekolah penempatan. Apakah masih ada sekolah penempatan untuk kita ataukah tidak? Pada video ini kita akan membahas yaitu dua penyebab utama, nilai tinggi tidak lulus dan juga untuk yang nilai rendah ini malah bisa lulus. Sehingga di sini nanti kita akan bisa berasumsi bahwasanya sebaiknya ini adalah kita jangan terlalu bangga dulu ya kalau misalkan kita ini mendapatkan ranking maupun juga nilai yang tinggi dari hasil seleksi CAT-BKN. Nah, kira-kira apa dua penyebab utama nilai tinggi tidak lulus sedangkan nilai rendah ini malah lulus? Silahkan simak video ini sampai selesai. Namun sebelum kita lanjutkan, perlu saya ingatkan, bagi teman-teman yang mungkin baru saja menemukan channel ini, silakan klik tombol subscribe-nya dan aktifkan notifikasi loncengnya sehingga nanti jika ada update video terbaru, kalian tidak akan ketinggalan informasi. Baiklah sobat-sobatnya, di sini marilah pertama-tama di sini kita bahas dulu yaitu dari Kemenpan RB ya. Yaitu untuk P3K Guru ini dibagi ke dalam kriteria pelamar itu menjadi dua. Yang pertama itu adalah formasi khusus. Formasi khusus itulah untuk teman-teman pelamar prioritas atau P1 guru yang sudah lulus passing grade ya di tahun 2021. Kemudian di sini ada XTHK 2 yaitu terdaftar pada database BKN sebagai guru honorer kategori 2. Kemudian yang ketiga adalah guru non ASN di sekolah negeri yang terdaftar di Dapodik. Kemudian masa kerja inilah minimal 3 tahun teman-teman. Sedangkan untuk formasi umum itu adalah untuk teman-teman lulusan PPG yang terdaftar pada kelulusan PPG Kemdikbudristek. Kemudian guru non ASN baik itu sekolah negeri masa kerja kurang dari 3 tahun maupun juga pelamar umum yang berasal dari teman-teman guru sekolah swasta. Dan berikutnya di sini dari seluruh peserta ini mengikuti seleksi menggunakan mekanismenya masing-masing. Kemudian setelah nanti di pengumuman hasil seleksi, maka di sini nanti untuk pengisian formasi yang ada di Pemda, maka pengisian formasi jabatan fungsional guru itu adalah seperti ini. Jadi di sini dari seleksi catatan, dari seleksi CAT, maka di sini untuk formasi khusus teman-teman yang guru honorer lulus passing grade di tahun 2021 atau P1, maka ini nanti akan menggunakan kelulusan ya, nilai kelulusan di tahun 2021. Makanya di sini teman-teman yang P1 itu tidak mengikuti seleksi kembali. Kemudian untuk teman-teman formasi khusus selain P1 itu kelulusan berdasarkan dari peringkat terbaik ya, tanpa adanya nilai ambang batas atau tidak ada lulus passing grade. Jadi teman-teman yang termasuk dalam kategori THK 2 dan juga guru sekolah negeri masa kerja lebih dari 3 tahun, maka yang penting kita ikut seleksi kompetensi, kemudian dari hasilnya itu akan di-ranking untuk nanti menempati formasi yang ada di Dinas Pendidikan teman-teman. Dan selanjutnya dari hasil seleksi CAT untuk teman-teman yang pelamar umum, maka kelulusan ini berdasarkan dari nilai ambang batas ya, dan juga harus mendapatkan peringkat terbaik. Tergantung nanti peringkat yang diambil sampai dengan berapa itu berdasarkan dari sisa formasi setelah penempatan dari teman-teman yang pendaftar kebutuhan khusus ya. Kemudian untuk komposisi alokasi formasi itu adalah di sini ada yang P1, kemudian THK 2, non ASN dan juga pelamar umum teman-teman. Kemudian untuk pengisian formasi jabatan fungsional guru 2023 didahulukan secara berurutan, yaitu didahulukan pelamar prioritas dulu atau guru-guru yang lulus passing grade. Sisa formasi diberikan untuk XTHK 2 tanpa adanya ambang batas, langsung di-ranking sesama THK 2. Kemudian jika masih ada sisa formasi, ini akan diberikan kepada guru honorer sekolah negeri masa kerja lebih 3 tahun tanpa ada ambang batas. Di sini langsung di-ranking hasil seleksi dengan CAT-nya. Kalau misalkan masih ada sisa formasi, maka diberikan kepada pelamar umum, syaratnya harus memenuhi nilai ambang batas dan juga berperingkat terbaik, tergantung dari sisa formasinya ini nanti ada berapa. Berdasarkan dari pemahaman tersebut, maka di sini misalkan untuk hasil seleksi itu adalah kira-kira yang besar ini, yaitu penyebab utama kita itu nilai tinggi malah tidak lulus ataupun juga dapat peringkat terbaik malah nggak lulus, itu penyebabnya inilah dikarenakan kita kalah urutan prioritas. Nah, misalkan saja adalah yang seperti ini. Kalau misalkan teman-teman lihat ya pada kasus yang di sini, maka di sini ada yang di sini yang pertama
yaitu nilai akhirnya ini hanya 593. Namun dia ini adalah sudah L ya. L itu artinya lulus. 593 ini lulus, kemudian di sini 663,314 ini adalah dia lulus. Sedangkan yang nilainya ini lebih tinggi daripada peserta yang di atas ini, maka dia itu tidak lulus ya, tidak mendapatkan penempatan. Alias formasinya sudah habis untuk penempatan yang di sini. Mengapa di sini 665 tidak lulus, kemudian 500 malah lulus, di sini 663 malah lulus, padahal secara di sini nilainya lebih bawah di sini. Nah, di sini ini adalah penyebabnya, yaitu karena kita kalah urutan prioritas. Misalkan saya adalah peserta yang di sini mendapatkan nilai akhir 663, namun saya tidak lulus. Ini dikarenakan saya itu adalah prioritasnya itu menjadi P3. Karena saya adalah P3, yaitu guru honor sekolah negeri masa kerja lebih dari 4 tahun. Secara di sini formasinya ini adalah cuman ada 2 ya misalkan. Nah, formasi ada 2, ini sudah habis untuk penempatan teman-teman P1 dan juga untuk P2. Artinya sudah nggak ada sisa untuk kita, meskipun kita mendapatkan nilai yang tinggi teman-teman. Nah, jadi peserta yang mulai dari sini sampai ke bawah, karena formasinya cuma ada 2, maka kita ya tidak bisa lulus ya. Ini adalah sudah sesuai dengan keterangan dari Kemenpan RB tersebut. Nah, secara di sini untuk urutan penempatan itu memang demikian, yaitu didahulukan untuk yang P1 dulu. Ini kan P1 dulu ya. Inilah P1 ditempatkan meskipun nilainya rendah. Kemudian berikutnya di sini masih ada sisa formasi. Misalkan formasi di sini ada 2 teman. Misalkan di sini untuk jumlah formasi ini hanya ada 2. Kemudian peserta P1 yang linear dengan formasi jabatan ini adalah P1-nya ada 1. Meskipun nilainya sekian hasil seleksi tahun 2021, maka dia lulus ya. Kemudian P2 ternyata di sini ada 1 orang. Nah, maka di sini P2 yang 1 orang ini lulus. Kemudian yang P3 ini meskipun kita ini semuanya P3 dan nilainya ini tinggi semuanya, bahkan yang ranking 1 pun ini nggak lulus dikarenakan sudah habis ya formasinya untuk penempatan dari teman-teman yang pelamar kebutuhan khusus P1 dan juga P3, P2. Nah, sehingga di sini kalau misalkan kita nanti nggak lulus itu karena kan di sini kita kalah perankingan dari urutan prioritas. Dikarenakan kalau misalkan teman-teman itu formasinya ternyata lebih sedikit daripada jumlah pelamarnya, itu berpotensi terjadi yang seperti ini. Namun sangat aman jika teman-teman jumlah formasi ternyata lebih banyak daripada jumlah pendaftarnya. Tentunya itu akan beda lagi kasusnya, nanti optimis semuanya bisa akan lulus ya teman-teman. Dan selanjutnya untuk penyebab yang kedua, yaitu kita itu tidak bisa ditempatkan. Meskipun di sini kita itu mendapatkan peringkat yang terbaik, misalkan di sini saya adalah di sini urutan nomor 1 ya. Peserta jumlahnya hanya ada ini. Ini adalah saya mendapatkan nilai tertinggi 554, maka bisa jadi saya itu tidak bisa ditempatkan. Nah, kasusnya itu seperti apa? Kita nggak bisa ditempatkan itu. Nah, di sini adalah sebagai contohnya seperti ini. Kalau misalkan kita ini saya adalah guru honorer yang ada di sekolah A ini. Nah, di sini saya guru kelas ya. Saya guru kelas, ini adalah yang saya lamar, ijazahnya PGSD misalkan. Di sini untuk guru kelas 1 jabatan ini udah penuh, yaitu guru kelas 1 sudah diisi oleh PNS, kelas 2 juga demikian, kelas sampai dan kelas 6 ini sudah diisi menjadi ASN. Nah, aturannya kalau di sini saya berada di sekolah ini, maka saya akan dicarikan di sekolah lain. Saya dicarikan ke sekolah lain, itulah saya bisa ditempatkan pada sekolah ini. Jadi saya ditempatkan itu adalah tidak menggeser guru honorer siapapun ya. Jadi kalau misalkan di sini saya peringkat 1 ini, misalkan saya adalah di sekolah A, kemudian di sekolah saya nggak ada formasi, maka nggak ada kebutuhan, maka saya akan ditempatkan pada sekolah B ini tanpa menggeser guru honorer yang ada di sini. Misalkan dia adalah pelamar umum misalkan, maka saya akan ditempatkannya di sini ya. Jadi saya nggak akan ditempatkan di sini karena ini nanti akan menggeser jadi tidak bisa teman. Atau mungkin juga nanti bisa ditempatkan pada sekolah ini, yaitu sekolah yang nggak ada guru honorernya, artinya di sini masih membutuhkan namun tidak menggeser guru honorer yang ada di sini ya. Inilah seperti halnya yang telah disampaikan Kemdikbudristek beberapa waktu yang lalu, bahwasanya memang di sini nanti untuk penempatan P3K guru berdasarkan dari formasi yang dialokasikan ke Pemda. Di sini adalah misalkan saya itu peringkat nomor 1. Nah, peserta itu peringkat nomor 1.
Kalau misalkan di sekolah sendiri itu sudah terjadi kelebihan guru, ini kasusnya adalah seperti yang pertama ini adalah seperti ini. Nah, kasusnya seperti ini, maka nggak bisa ditempatkan di sekolah ini kan, maka dia akan dicarikan di sekolah lain tanpa menggeser guru honorer yang ada di sana. Nah, sehingga inilah bisa ditempatkan. Kemudian kalau di sekolah saya ini ada kebutuhan, saya bisa ditempatkan di sekolah saya ya, peringkat nomor 2 ini. Jadi kalau misalkan di sekolah saya sendiri ada formasi, ada kebutuhan, misalkan saya guru honorer di sekolah B ini, maka saya ini ditempatkan di sekolah saya sendiri. Kalau enggak ada kebutuhan, maka ditempatkan di sekolah yang lain, teman-teman. Nah, yang dimaksud dengan tidak bisa ditempatkan itu adalah manakala seperti ini, yaitu misalkan saya itu adalah peserta pertama, yaitu dapat nilai tertinggi 554. Kalau misalkan di ranking ini saya peringkat 1, mengapa di sini nggak bisa lulus? Itu adalah kira-kira seperti ini. Nah, seperti ini, yaitu di sini saya peringkat 1 ya, saya peringkat 1. Kemudian di sini saya ditempatkan di sekolah saya, ini nggak bisa, akan menjadikan kelebihan guru. Kemudian ditempatkan di sekolah lain yang ada sekabupaten saya, ini di sana sudah kelebihan semua. Saya mau ditempatkan di sini udah nggak bisa karena sudah cukup ASN-nya. Saya ditempatkan di sini, ini sudah ada guru honorernya yang menjadi peringkat 2. Kemudian saya ditempatkan di sini pun juga nggak bisa, ini sudah penuh kelebihan guru, maka saya peringkat 1 ini tidak bisa lulus ya, yaitu sudah tidak ada kebutuhan baik di sekolah induk maupun sekolah lainnya dalam satu instansi, sehingga saya belum bisa lulus. Nah, kemudian untuk perankingan pemenang ini akan diturunkan kepada peringkat berikutnya. Ini sama halnya juga dengan yang peserta peringkat nomor 3 pun juga demikian, dia ini nggak bisa ditempatkan. Malah di sini peringkat yang nomor 2 inilah yang bisa lulus, peringkat nomor 2, karena meskipun dia peringkat nomor 2, ini adalah karena sekolahnya itu ada kebutuhan, dia nggak bisa digeser, maka dia yang akan lulus dan juga mengisikan formasi. Sehingga di sini peringkat nomor 1 nggak bisa lulus. Kemudian di sini mungkin saja peringkat yang nomor sekian ini bisa lulus dikarenakan dia di sekolah induknya itu ada kebutuhan. Oke, itulah teman-teman, jadi penjelasannya terkait tentang nilai tinggi malah nggak lulus dan juga nilai rendah ini malah bisa lulus ya. Oke, demikian, semoga bermanfaat dan semoga saja kita semua nanti bisa lulus ya dan ditempatkan menjadi ASN P3K di tahun 2023 ini.